Dan ini nggak kelihatan. Agak mirip mas, mohon maaf, agak ke ya. Kurang, satu lagi. Iya ini dia. Baik, baik Bapak dan Ibu sekalian, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga, STMN SCIPU, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Yang kami hormati Bapak Insinyur Bambang Guritno, MSc, MPA, IPU, Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia. Yang kami hormati Bapak Insinyur Riki Hikmawan Warga Kusuma, MHIPU ASEAN Eng. Apakah telah hadir? Baik, selanjutnya yang kami hormati kepada Bapak Insinyur Habibie Razak, IPU APEK Eng ACPE, selaku Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia sekaligus sebagai moderator acara pada siang hari ini. Serta yang kami hormati Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara ini, baik secara luring ataupun daring. Hadirin, marilah sekalian kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sehingga dapat hadir pada acara Engineer Story Talk Show, yaitu cerita tentang insinyur yang bergelut di berbagai sektor keinsinyuran, November 2020. Baik, acara talk show ini terselenggara atas kerjasama antara CEPS PII dengan cabang Batam Persatuan Insinyur Indonesia. Baik, hadirin yang kami hormati, acara akan kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Persatuan Insinyur Indonesia. Para hadirin kami mohon untuk berdiri.
Baik, kami mohon untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan pembukaan oleh Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, yaitu Bapak Danis Hidayat Sumadilaga. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul pada momen yang luar biasa pada hari ini. Saya atas nama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mengucapkan selamat datang kepada para panelis, moderator, dan seluruh peserta atau audiens Engineer Story Talk Show yang dituanrumahi oleh Center for Engineering and Industrial Policy atau CEIPS. Bapak dan Ibu serta saudara para insinyur, panelis, moderator, audiens, seluruhnya yang saya banggakan. Saya sangat betul-betul menghargai ya dan memahami bahwa tujuan dari program talk show ini adalah untuk memberikan pendidikan dan juga melibatkan masyarakat untuk memahami lebih dekat lagi tentang profesi keinsinyuran dan juga dunia keinsinyuran kita di Indonesia. Program ini juga dibuat untuk publik agar mereka dapat mendapatkan rekomendasi atau panduan yang dapat diandalkan terkait dengan masalah keteknikan atau keinsinyuran yang dihadapi kesehariannya oleh para insinyur kita yang bergelut di berbagai sektor keinsinyuran. Di sisi lain, program ini juga dibuat untuk menargetkan siswa sekolah menengah dan orang tua mereka agar mereka memahami tentang keinsinyuran dan memilih disiplin teknik yang tepat yang akan diminati oleh para siswa atau anak-anak mereka. Saya sependapat bahwa acara ini juga dilakukan dengan santai seperti percakapan sehari-hari agar mudah dipahami dan dipelajari oleh masyarakat kita. Saya berharap bahwa Engineer Talk Show ini juga menyasar audiens di mana program ini tentu saja akan dapat berdiskusi atau mendiskusikan tentang isu-isu seputar keinsinyuran yang kontemporer di Indonesia dan global. Isu-isu yang akan diangkat oleh program ini adalah, saya harapkan, isu-isu yang menjadi perhatian profesi insinyur di Indonesia dan mungkin di luar Indonesia dalam skala ASEAN dan Asia Pasifik. Beberapa hal diantaranya bagaimana peran para insinyur Indonesia di berbagai bidang, isu dan tantangannya. Kemudian juga kita bisa berdiskusi teknik yang berfokus pada industri, ataupun misalnya kita melihat peluang kerja insinyur untuk bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin juga kita berbicara tentang peluang bisnis berbasis engineering di Indonesia dan di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebagai organisasi besar, PII telah bertransformasi menjadi otoritas keinsinyuran melalui mandat Undang-Undang 11 tahun 2014 yang telah mencapai milestone of achievement yang diantaranya adalah pengakuan internasional terhadap PII sebagai bagian dari International Engineering Alliances sejak awal 2000-an, dan baru saja sekitar 4-5 bulan lalu kita mendapat kabar yang sangat menggembirakan bahwa PII melalui Indonesian Accreditation Board of Engineering Education telah menjadi full signatory member of Washington Accord, yang merupakan suatu pencapaian luar biasa yang adalah hasil kerjasama dari seluruh unsur dan komponen PII. Di lain pihak, kita harus menyadari bahwa tantangan global keinsinyuran baik di bidang digitalisasi, otomasi, transisi energi, penyediaan infrastruktur handal, dan juga revolusi industri kesehatan menuntut para insinyur Indonesia juga agar lebih fokus pada peningkatan kompetensi secara menerus. Dan semoga Engineer Story Talk Show hari ini juga dapat mendorong insinyur Indonesia untuk
tak henti-hentinya terus mengembangkan profesionalismenya. Ada hal lain selain dari pencapaian yang telah disebutkan di atas, bahwa selama 10 bulan terakhir kepengurusan telah terjadi peningkatan jumlah anggota PI yang sangat signifikan, kini mencapai lebih dari 60.000. Kemudian peningkatan jumlah insinyur profesional menjadi 22.000. Penambahan jumlah insinyur profesional terregistrasi ASEAN Engineering Register menjadi 2.000 dan telah terbentuknya beberapa perwakilan PI di luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, Kuwait, dan beberapa negara lain yang dalam proses pembentukannya, ya, khususnya di negara-negara di mana insinyur kita dari Indonesia bekerja dan praktek. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing dan melindungi langkah kita dalam mewujudkan cita-cita kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak penyelenggara yang telah mendukung penuh acara ini. Semoga acara ini dengan topik cerita tentang insinyur yang bergelut di berbagai sektor keinsinyuran dapat berlangsung dengan lancar, interaktif, dan terus memberikan pencerahan tentang profesi insinyur di Indonesia kepada para audiens yang hadir hari ini. Terima kasih. Sangat khusus saya sampaikan kepada para panelis yang hadir pada hari ini, Insinyur Andi Loharahap, Insinyur Ferdian Adi Suryo, Ibu Insinyur Sri Hidayati, Insinyur Adib Alfa, Insinyur Teguh Rangga Flamona, dan Insinyur Yomil Raffianda. Dan khususnya kepada Direktur SEPS, Kang Riki Hikmawan, dan panitia pelaksana dari PI Cabang Batam dan Kesekretariatan PI Pusat. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum PI. Dan sebelum kita menginjak pada sesi foto online, telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Insinyur Wendy Aritenang PhD IPU, di sebelah Bapak Sekjen. Selamat datang Bapak. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara online photo session kami persilahkan. Kami persilahkan kepada seluruh untuk membuka videonya. Baik, sudah atau belum? Pak Imam, bagaimana? Apakah sudah difoto? Ya Bu, sedang proses difoto. Ini ada 4 slide. Baru 1 slide, sebentar ya. 1. Slide kedua. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Oke Bu. Baik, terima kasih. Dan acara selanjutnya adalah penyampaian keynote speech, yaitu Bapak Insinyur Bambang Guritno MSc, MPA IPU APEK Eng ACPE selaku Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia. Kepada Bapak Bambang kami persilahkan Pak. Oke. Oke Pak. Betul. Oke, baik. Ya. Terima kasih Wita. Ini era sekarang, cuman sekarang juga harus gini ya. Baik, terima kasih Pak Danis, Ketua Umum PII, kemudian juga teman-teman sekalian dari seluruh keluarga besar insinyur ya, seluruh Indonesia ada. Kami di sini ditemani oleh
di ruangan ini ditemani oleh banyak teman-teman, sahabat-sahabat insinyur ya. Ada Pak Dr. Wendy Adri Tenang, kemudian Pak Andilo, Pak Ferdian, kemudian Pak Yomil, Pak Bibi Razak, Bu Sri, dan Bu Ita ya. Jadi saya merasa hangat itu ya. Dan saya kira di sana juga ada 99 orang ya. Berapa itu? 93 orang ya, yang juga mengikuti secara online ya. Baik, saya diminta untuk menyampaikan tentang materi yang terkait dengan karir path seorang insinyur di kancah global ya. Nah ini sebetulnya materi ini bisa diambil dari, kalau saya bilang, dari berbagai kesempatan kami mengamati, melihat perkembangan sejak lahirnya Persatuan Insinyur Indonesia hingga sekarang ya. Bahkan sebelum dari lahirnya Persatuan Insinyur Indonesia ya. Coba kami mulai ya. Outline yang kami sampaikan ada 3 hal ya. Jadi tentang transformasi keinsinyuran, kemudian yang kedua tentang professional engineer practice di Indonesia ya, dan tentunya ada komparasinya nanti dengan negara-negara lain ya. Kemudian engineers career path global recognition ya. Yang pertama tentang transformasi keinsinyuran, boleh saya ceritakan sedikit ya. Jadi teman-teman, mungkin kita semua sudah pernah mendengar ya, bahwa insinyur kita pertama kali lahir di Indonesia itu tahun 1916 ya. Kebetulan ini insinyur sipil Pak ya. Namanya Bapak Praksodiningrat ya, lulusan dari Technische Hogeschool di Delft di Belanda. Namanya sekarang diabadikan menjadi sebuah jembatan di Yogyakarta ya. Nah, kemudian insinyur pertama kita lahir atau diluluskan dari sekolah THS ya, Universitas Indonesia lah ya. Universitas Indonesia yang ada di Kota Bandung, yang sekarang menjadi ITB. Ya, itu tahun 1924. Sebagian besar mereka memang orang Belanda yang lulus. Dan disiplin yang dipelajari pertama kalinya itu adalah sipil dan teknik kimia. Karena pada waktu itu memang banyak sekali pabrik-pabrik yang membutuhkan baik sipil maupun teknik kimia ya, pabrik-pabrik dari Belanda. Nah ini semakin lama semakin berkembang, semakin banyak, dan para insinyur ini sudah mulai di-recognize sejak dulu ya. Kemudian kita melihat bahwa memang insinyur itu merupakan tulang punggung pembangunan dan menjadi agent of change ya, agen perubahan dan agen pembangunan. Nah, PI sendiri baru lahir tanggal 23 Mei 1952 ya, oleh Bapak Profesor Useno dan Bapak Insinyur Juanda. Ya. 2 orang inilah sebetulnya yang mendirikan yang PII tahun 1952
yang merupakan himpunan para insinyur ya berbagai disiplin untuk mengaktualisasi diri ya, untuk menjadi memperkokoh jati diri menjadi insinyur yang unggul dengan memperkenalkan standar ya, kode etik dan kemudian juga suatu sertifikasi ya, karena untuk memperoleh pengakuan dari dirinya maupun internasional itu 3 hal tadi, standar, kode etik, dan sertifikasi dirinya sendiri, certified gitu ya. Nah, undang-undangnya baru tahun 2014. Undang-undang keinsinyuran itu 2014 yang intinya adalah memberikan pengakuan kepada Persatuan Insinyur Indonesia, memberikan mandat untuk melakukan atau untuk menyelenggarakan melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran ya. Nah, seluruh praktek keinsinyuran yang tadi dilakukan oleh PII, mulai dari standar, kode etik, sertifikasi itu diadopsi. Dan itu harus berlaku untuk semua insinyur yang berpraktek keinsinyuran di Indonesia. Jadi undang-undang ini kesimpulannya adalah merupakan panggilan dari Ibu Pertiwi untuk para insinyur yang tergabung di dalam PII dalam rangka memberikan kontribusi, mempersiapkan dirinya menjadi insinyur-insinyur yang kompeten untuk membangun Indonesia. Nah, inilah transformasinya ya, kalau bisa diperhatikan ya, sejak Undang-Undang 11 2014 dan turunannya ya PP 25 2019, kita PII telah melakukan transformasi dengan, saya langsung aja yang warna hijau sebelah kanan. Pertama, tugasnya adalah melakukan akreditasi pendidikan atau pendidikan teknik atau prodi teknik dan universitas teknik ya, institut di seluruh Indonesia. Ya, kalau ingin bertaraf internasional mengikuti IAB, kalau masih di dalam tingkat nasional melalui lembaga akreditasi mandiri teknik ya. Kemudian yang kedua ini adalah Engineer Profession Program. Itu adalah program studi program profesi insinyur. Jadi PII terlibat di dalam proses membentuk insinyur-insinyur ya, membentuk gelar profesi insinyur yang dilakukan di perguruan tinggi. Kita membantu melalui penyiapan kurikulum, membantu menyediakan dosen-dosen pembimbing ya, menyediakan dosen pembimbing syaratnya harus orang-orang yang bukan hanya pendidik, bukan hanya dari akademisi, tapi juga harus mempunyai pengalaman praktek. Kemudian juga menyiapkan tempat-tempat magang. Ya. Berikutnya adalah menerbitkan sertifikat keinsinyuran seperti insinyur profesional madya, pratama, madya, dan utama. Jadi IP itu yang pada dasarnya itu merupakan, kalau di luar negeri setara dengan professional engineer ya, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan sah atau dianggap mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab keinsinyuran. Tugas ini dilakukan oleh PII. Kemudian melakukan akreditasi terhadap asosiasi keinsinyuran. Jadi himpunan keahlian keinsinyuran itu diakreditasi oleh PII. Kemudian menerbitkan STRI, surat tanda registrasi insinyur. Kemudian memantau dan menyelenggarakan continuing professional development dan
menyelenggarakan, memfasilitasi international recognition bagi insinyur Indonesia yang ingin berpraktek di luar negeri. Jadi proses mulai dari akreditasi edukasi tadi, pendidikan di perguruan tinggi sampai terakhir, itulah yang dilakukan diemban oleh PI saat ini. Ini proses ini seamless ya, jadi menerus. Artinya sebelum seseorang itu masuk menjadi mahasiswa, itu sudah kena sentuhan PI itu. Karena pendidikan tingginya sudah diakreditasi oleh PI. Sampai dia melakukan CPD, bekerja di lapangan, di berbagai bidang pekerjaan, itu sudah masuk di dalam radarnya PI. Ya. Nah, ini perjalanannya ya, bisa dilihat ya, roadmap seorang insinyur sampai bisa mendapatkan international recognition. Setelah lulus dari perguruan tinggi, mendapat gelar S1 atau D4 atau bachelor degree, kemudian dia memasuki engineer in training, yang ini adalah program profesi insinyur untuk mendapatkan gelar profesi insinyur, ya. Jadi pada waktu lulus dari perguruan tinggi itu gelarnya kan itu harus menempuh program studi dulu, namanya program profesi insinyur. Setelah itu mereka bisa langsung masuk ke lab
diwajibkan Recording in di dalam progress. undang-undang bahwa siapapun yang akan berpraktek insinyuran di Indonesia harus mempunyai status sebagai professional engineer, sama dengan di Singapura, Malaysia, US, Kanada, Eropa, dan sebagainya. Kenapa begitu? Oh, sorry. Karena seseorang itu harus mempunyai tanggung jawab atas deliverables, ya. Apa itu ini? Deliverables itu karya-karya yang dilakukannya di bidang keinsinyuran sebelum dirilis menjadi sesuatu yang boleh dikonstruksi atau boleh dikerjakan atau boleh diberikan kepada publik, ya. Atau kalau di bahasa konstruksinya ready for construction, RFC. Kemudian juga PI itu menandakan bahwa ada assurance dari pekerjaan yang dilakukan oleh sang insinyur, ya. Ya, jadi semua produk atau karya keinsinyuran harus di-approve atau di-endorse oleh sang insinyur, distempel oleh insinyur, ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya, kalau di luar negeri seseorang yang berpraktek insinyuran, saya ambil contoh di teknik sipil, ya, itu bisa diasuransikan. Kalau dia tidak mempunyai predikat PI, maka pekerjaannya nggak bisa diasuransikan. Nah, ini Indonesia belum sampai ke situ. PI akan merintis agar supaya pekerjaan-pekerjaan keinsinyuran itu juga bisa diasuransikan. Kenapa demikian? Kita coba bayangkan, ya. Seorang insinyur diberi tugas untuk mendesain bangunan 10 lantai. Tidak lama kemudian dia ada musibah, ada apakah kerusakan atau sesuatu yang tidak diharapkan. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Nah, hal semacam ini seharusnya bisa diasuransikan, ya. Jadi kalau seorang insinyurnya sendiri harus mengganti bangunan yang 10 lantai, ya nggak mungkin, ya. Oleh karena itu harus bisa diasuransikan, dan bagaimana bisa, dia harus seorang professional engineer. Karya seseorang yang tidak professional engineer tidak bisa diterima oleh asuransi, ya. Nah, ini professional engineer, professional responsibility as a PE, ya. Response standard, legal standard, professional ethics, dan yang bersangkutan harus memaintain operational status daripada PE. Ini harus disuruh. Ya. Kapasitas itu intinya adalah seorang PI harus bisa memberikan dan bisa bertanggung jawab atas pelayanan keinsinyuran yang diberikan kepada pengguna dan beneficiaries. Pengguna itu employer, pemilik proyek, dan beneficiaries. Kemudian Professional Code of Ethics itu seorang PI melakukan tugas keinsinyurannya harus dengan kejujuran, bertanggung jawab, dan komit, ya, berjanji, komit untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, ya. Jadi nggak boleh pekerjaan belum apa-apa ditinggal, atau separuh pekerjaan, 3/4 pekerjaan, 90% ditinggal. Tidak demikian dengan profesional engineer. Nah, ini kami kutip dari Undang-Undang 11 2014
professional responsibilities dan liabilities ya. Di pasal 50 tertera bahwa siapapun atau barang siapa yang bukan professional engineer yang melakukan praktek keinsinyuran seakan-akan seperti professional engineer dapat dikenai 2 tahun penjara atau denda 200 juta rupiah ya. Kemudian setiap non-PE person ya yang melakukan praktek keinsinyuran dan menyebabkan accident ya, loss of person's life dan atau kerugian apapun itu dapat dikenai sanksi 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Di artikel di pasal 51 tertera bahwa seorang insinyur meskipun dengan STNI ya, jadi berarti dia seorang professional engineer ya. Kalau dia melakukan pekerjaan ya yang menyebabkan material losses, life dan juga kerugian-kerugian, maka dia dikenai sanksi karena dia sudah professional engineer. Sanksi administratif bisa dicabut, bisa ditunda dan sebagainya. Dan seorang professional engineer apabila dia melakukan praktek insinyuran tapi tidak mematuhi standar yang dan mengakibatkan accident, ada cacat, loss of person's life dan sebagainya, dikenai denda 5 tahun atau sanksi 5 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Jadi siapapun, baik dia seorang professional engineer maupun tidak, sebetulnya ada sanksinya. Cuman kalau dia professional engineer, dia melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian material dan sebagainya, itu sanksinya lebih ringan ya, hanya administratif ya. Intinya kalau dia tidak mempunyai status sebagai professional engineer melakukan praktek insinyuran, dia akan lebih berat sanksinya. Oke. Sekarang berikutnya, professional engineer dengan STNI license ya. Oh, kayak gini. Jadi professional engineer dapat melakukan praktek itu ada dua kesempatan atau 2 pilihan. Dia berpraktek sebagai individual atau juga dia mengikuti suatu firm ya, contractors company, consultant company dan sebagainya ya. Dia boleh melakukan praktek sendiri ya apabila tentunya mempunyai PE license ya, dan dia bisa mendapatkan pekerjaan langsung dari klien, mempunyai hak dan kewajiban yang sama apabila dia ikut di firm atau di company juga sama, dan dia bisa melakukan penandatanganan dokumen resmi ya, meskipun mereka tidak merupakan bagian dari consultant atau contractors company ya. Nah, sekarang kalau mereka tidak mempunyai firm gimana? Tidak mempunyai company gimana? Oh silakan, nggak apa-apa. Dia bisa bertanggung jawab sendiri. Jadi seperti dokter itu. Dokter itu bisa berpraktek di rumah maupun di rumah sakit gitu loh ya. Ya itu sama persis seperti itu. Nah, bagaimana dengan sebuah firm atau sebuah company yang tidak mempunyai insinyur yang ber-PE? Oh bisa saja. Tapi semua perbuatan atau deliverables yang diberikan kepada klien harus di-approve, ditandatangani, di-endorse oleh seorang yang mempunyai predikat atau status sebagai professional engineer. Ya, intinya itu. Dan untuk menandai itu maka seharusnya PE itu mempunyai stamp ya, seal yang merupakan penanda
unik ya, satu-satunya bagi yang bersangkutan dengan diberi nomor, dengan diberi ini, sehingga tanggung jawabnya itu sangat jelas dan tidak bisa dipalsu. Ini gambaran tentang tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh seorang PI ya. Apabila dia bekerja di consulting firm atau di contractors atau dimanapun lah ya, banyak sekali posisi yang bisa diisi oleh seorang professional engineer. Nah, ini tentang global recognition ya, career path global recognition ya. Nah, ini para insinyur yang bekerja di overseas ya, itu umumnya harus merangkak dari bawah juga ya, sama ya. Sebagai junior disiplin engineer, kalau dia baru pengalaman 3 tahun, disiplin engineer minimal 7 tahun dan seterusnya ya, sampai project manager atau project director bila sudah 20 tahun. Nah, di Indonesia ya itu sama dengan itu ya. Mulai dari junior engineer, disiplin engineer, senior engineer, chief engineer, technical director, dan country director. Nah, kemudian juga umumnya di Indonesia sebagai kontraktor atau konsultan, itu juga sama ya. Jadi memang harus dijalani dari sebagai junior engineer sampai dengan country director ya. Kemudian di kementerian ya, di kementerian lembaga itu juga sama, mulai dari junior engineer kurang lebih 5 tahun, kemudian deputy project manager atau PPK gitu ya, kalau sudah di atas 7 tahun ya, kemudian kasatker, kemudian menjadi kasubdit ya, direktur dan direktur jenderal. Jadi memang ini tahap-tahap yang harus dilalui apabila dia berkarir di pemerintahan ya, karena tugas-tugas di pemerintahan juga sangat erat kaitannya dan membutuhkan keahlian atau profesionalisme setara dengan profesional engineer. Sedangkan kalau dia berkarir dengan membuat perusahaan sendiri, ya bisa langsung itu. Junior engineer, kemudian membuat membangun pengalaman dan sebagainya, dia membangun ke bisnisnya sendiri. Nah, ada beberapa key competencies yang saat ini sangat diperlukan sebagai seorang professional engineer ya. Ya, kita sebutkan mulai dari project management, entrepreneur, kemudian leadership, technical specialization, bahasa Inggris dan beberapa bahasa asing ya, itu lebih bagus. Kemudian presentation skill, itu para insinyur ya, Recording in progress. Fokus on public safety and environment. Biasanya itu paling disukai oleh perusahaan asing apabila dia insinyur itu tidak sembrono ya, sangat hati-hati, mempunyai concern yang tinggi terhadap public safety dan environment. Kemudian dia mempunyai peran yang yang luas ya, yang penting di dalam industri dan practitioner. Ya,
dia mempunyai kemampuan untuk membangun jejaring, mempunyai keinginan yang kuat dalam berinovasi dan meningkatkan nilai tambah, selalu menggali pengetahuan-pengetahuan baru melalui CPD, ingin belajar terus. Nah, inilah orang-orang atau insinyur-insinyur yang paling disukai oleh pasar. Ya, ini mudah-mudahan ini bisa kita hayati dan kita bisa betul-betul yakin sehingga kita bisa menambah daya jual kita meningkat. Nah, ini beberapa digital teknologis ya yang diperlukan oleh si insinyur, tapi bukan hanya ini tentunya. Ada big data, Internet of Things dan seterusnya. Ini hal-hal yang harus dikuasai, dimiliki oleh para insinyur apapun disiplinnya. Ya yang tentunya tidak insinyur pertanian bidang information modeling juga nggak perlu. Tapi in general itu beberapa pengetahuan digital, skill digital itu harus dikuasai oleh insinyur. Ya. Kemudian ini sekedar tambahan ya, memang beberapa manfaat atau hal-hal kenapa kita sekarang sudah sangat digital minded ya, karena memang jauh lebih mudah melakukan pekerjaan keinsinyuran, lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat dan memberikan hasil yang lebih berkualitas. Oleh karena itu para insinyur dianjurkan untuk terus belajar dan terus menguasai, memperluas pengetahuan digitalnya. Kesimpulan, engineer career path dimulai dari junior engineer level sampai ke atas, ya, sampai ke project director dan sebagainya, ya, dia akan harus mengikuti yang sama lah, mau di swasta, di internasional, di nasional, di pemerintahan, semua akan membutuhkan akumulasi pengalaman-pengalaman dan penambahan pengetahuan-pengetahuan yang terus bertambah. Ya, kemudian tantangan global di bidang keinsinyuran itu adalah digitalisasi dan otomasi yang tentunya insinyur Indonesia perlu fokus untuk meningkatkannya, ya, dan harus terus-menerus untuk memperbaikinya. Kemudian di dalam performance dalam internasional, ya, global market, ya, saya kira kita PII akan siap membantu, ya, mereka yang sudah mempunyai IPM atau IPU, maka bisa memperoleh pengakuan kesetaraan secara internasional, baik APEC Engineer, ACP, Asian Engineer, dan seterusnya. Saya kira demikian hal-hal yang kita ingin sampaikan, kita share dengan teman-teman para insinyur, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tunjukkan bahwa insinyur Indonesia bisa melakukan yang luar biasa. Seperti yang sekarang ini ada teman-teman ini ada dari Mas Andilo, insinyur sipil, tapi dia bekerja di bidang energi sekarang. Pak Mas Ferdian elektro, ya, di persinyalan, ini akan menjadi luar biasa. Kemudian Mas Yomil, ya, Mas Yomil itu sipil juga, tapi sekarang di Wika Beton, bekerja di overseas. Nah, kemudian Pak Habibie Razak itu dia juga di SMAC, ya, Snowy Mountain. Bu Sri dari Tripatra ini ada di sini, dan saya dengan Pak Wendy ini yang sudah sepuh ini tinggal mengantarkan, ya, mendorong, ya. Terima kasih Bu Ita. Mudah-mudahan berguna apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekjen. Kita berikan aplaus untuk Pak Sekjen. Dan semoga penjelasan yang Bapak sampaikan ini dapat menarik minat untuk menjadi seorang profesional engineers. Amin. Dan sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita rehat dulu sebentar supaya kita tidak tegang. Kita minum dan ini dulu selama 5 menit, nanti 5 menit ke depan acara akan kita lanjutkan kembali. Silakan Mbak. Ya, silakan. Itu ya. Sebenarnya, Kita lanjut lagi ya untuk sesi teman-teman show ya. Mengundang para insinyur yang bergelut di berbagai sektor keinsinyuran. Jadi di hadapan kita ya, di kantor PI Geraha Rekayasa Indonesia, kita ada beberapa teman yang hadir di sini ya, ingin bercerita sedikit atau mungkin kita bisa diskusi lepas ya pengalaman keinsinyuran yang dialami oleh kawan-kawan selama bekerja mulai dari fresh graduate sampai bisa menapaki karir berada di posisi yang cukup tinggi ya, di posisi puncak di perusahaan masing-masing. Jadi saya perkenalkan langsung beberapa panelis kita. Bapak Insinyur Anilo Harahap, MSc IPM. Beliau adalah Head of Business Unit Energy Generation PT Siemens Indonesia. Selamat datang Kakak Anilo. Terima kasih. Kita ini aja, santai aja ya. Kemudian tadi juga Adi Suryo, beliau adalah Kasubdit Fasilitas Operasi PPK Urban Transport Dirjen Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kemudian di samping kiri saya ada Ibu Sri Hidayati, merepresentasikan woman engineer. Kalau nggak ada womannya, nggak ada gendernya, nanti dikomplain sama Ibu siapa namanya, Ibu Hetifa. Ya. Jadi Ibu Hetifa, Ibu Sri ini juga adalah Ketua Forum Insinyur Perempuan ya, Persatuan Insinyur Indonesia, ya salah satu badan tetap di PII ya. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Project Manager Tripatra Engineers and Constructors. Jadi Tripatra ini adalah salah satu perusahaan EPC terkemuka yang banyak bergelut di sektor energi, particularly ya oil and gas ya. Kalau teman-teman yang bekerja keinsinyuran pasti tahu lah yang. Kemudian kita sebenarnya ada kedatangan juga, tadi harusnya datang Pak Tuku Rengga Velamona, Head of Business Development dan EPC Management Adaro Power Indonesia. Beliau meminta maaf nggak bisa hadir siang ini karena beliau kena COVID kemarin ya. Jadi sementara proses recovery. Saya perkenalkan kembali Pak Ferdian, baru dari toilet. Pak Ferdian ini Kasubdit Fasilitas Operasi PPK Urban Transport, Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Saat ini beliau menjabat atau diberi tugas oleh Kementerian
sebagai PPK untuk proyek LRT Jabodebek ya yang lagi jalan sekarang. Ya. Kemudian di samping ada Pak Yomi Rafianda, STMSC IPM. Jadi teman-teman ini sudah insinyur profesional media ya semua ya. Ya perlu saya sampaikan, Pak Yomil ini Regional Sales Manager for Overseas PT Wika Beton. Jadi beliau S1-nya sipil, S2-nya di railway system, dan saat ini diminta sebagai overseas marketing manager di PT Wika Beton. Dan Recording in sebagai panelis progress. hari ini, sambil kita diskusi menikmati apa yang disiapkan oleh teman-teman sekretariat PI, mungkin kita bisa ini ya. Kemudian saya diminta sebagai host, mungkin nanti ada juga Pak Prastiwo bisa bantu sebagai moderator yang bisa bantu saya. Pak Prasnya ada? Pak Prastiwo? Pak Prastiwonya belum hadir. Oke. Jadi kita mulai aja Pak ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore buat kita semua. Terima kasih sudah berbicara Engineer Talk Show yang diinisiasi oleh Center for Engineering and Industrial Policies. Seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Ketum PI bahwa program ini bertujuan sebagai wadah untuk diskusi santai Pak terkait keinsinyuran dan insinyurnya sendiri sebagai buat pengalaman. Akan mendengarkan 5 panelis kita di episode pertama ini ya. Ini adalah episode pertama dari serangkaian episode yang akan kita jalankan beberapa bulan ke depan. Saya sebagai host saat ini juga akan ditemani oleh Dinda Prastio ya, yang biasa kita panggil sebagai Dinda Pras. Ya mungkin kita lanjut aja Pak. Ini buat Kakak Andilo dulu lah. Jadi bolehlah kita mendengar sedikit sejarah singkat karir Kakanda dimulai dari sarjana sampai bisa menapaki karir sebagai Head Business Unit of Energy Generation PT Siemens Indonesia. Mungkin bisa 5-7 menit saja. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kesempatannya buat Pak Ketum, Pak Sekjen, Pak DE dan rekan panelis sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin saya hanya menambahkan tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan pentingnya karakteristik seorang engineer tadi Pak Sekjen. Saya mungkin bisa sharing sedikit apa yang menjadi jalan hidup saya. Sebenarnya insinyur itu dimulai bukan sejak kita wisuda sebagai sarjana teknik, tapi saat kita menjalani kerja praktek kita sudah dikasih kisi-kisi sebenarnya itu. Bagaimana sih proyek kita terlibat? Saya masih ingat saya praktek tahun 99 waktu itu di Jogja untuk Janti Flyover Pak. Itu betul. Ya itu saya disitulah mengenal bagaimana menjadi calon insinyur lah. Itu. Kemudian saya lulus di 2001 di UGM Pak saya sarjana teknik sipil. Sempat menjalani 2 tahun di kementerian, waktu itu bukan PUPR masih PU saja. Alhamdulillah saya diberi arahan sama almarhum om saya yang untuk selalu belajar dan selalu untuk meraih, karena seorang insinyur itu, nah ini pesannya memang saya alhamdulillah bisa terima, seorang insinyur itu harus beradaptatif, adaptif, selalu untuk belajar atau selalu berkembangkan diri dan selalu berani untuk mencari tantangan dan cari solusi yang sesuai dengan apa kebutuhan. Kalau solusi yang tidak efektif, gampang. Tapi solusi yang bisa tepat guna itu yang adalah insinyur. Kemudian setelah saya sebagai
tenaga apapun ada di Kementerian PUPR, saya diberi kesempatan alhamdulillah menempuh S2 saya di Jerman. Saya mengambil sarjana waktu itu agak sedikit melenceng dari sipil